Suami tentaraku yang dingin. Terima kasih yang sudah setia menonton channel kami. Semoga diberikan kesehatan serta kelancaran rezekinya. Cakar pulang tepat jam 21 malam. Di dalam rumah sudah sepi. Itu tandanya Halwa sudah tertidur. Setelah tadi puas menghadiri acara perpisahan Sersan Nilam untuk yang terakhir kali. Cakar tidak langsung pulang. Sersan Nilam meminta Cakar untuk mengantarnya mengganti casing HP. Tadi sore sehabis pulang dari kantor, Cakar mengantar Sersan Nilam untuk terakhir kalinya. Setelah itu, masih mengantar Nilam membeli koper ke Mall Cipuri. Walau Cakar hari itu lelah secara fisik, tapi dia paksakan karena ini menurutnya momen terakhir mengantar adik dari seniornya itu, yakni Nizam. Cakar langsung menaiki tangga dan masuk ke kamar. Di ranjang, dia sudah melihat Halwa terbujur tidur menghadap dinding dengan deru nafas teratur. Di sela deru nafas itu, ada isak tangis mengiringi. Cakar berdiri terpaku melihat tubuh Halwa yang bergetar saat ia terisak. Apakah Halwa sudah menangis? Kenapa lagi dia? Bukankah semua foto atau kenangan tentang Sally sudah tidak ada di rumah ini? Lantas ia menemukan penemuan apa sehingga dia menjadi sedih? Cakar bertanya-tanya dalam keterpakuannya. Cakar membalikkan tubuh. Ia berjalan menghampiri sofa. Cakar mulai membuka satu persatu baju PDH-nya di sana. Lalu baju itu dia tumpuk di atas sofa. Pertanda seragam itu sudah kotor. Tubuh Cakar hanya menyisakan kaos singlet dan celana kolor pendek. Sejenak, dia duduk santai di sofa sembari merasakan lelah sisa di sore tadi. Sampai jam 8 malam bersama Sersan Nilam. Mata Cakar terpejam. Ia sudah merasa lega karena amanah dari Nizam, sang senior, sudah ia penuhi. Nizam pun berulang kali mengirim pesan dan menghubunginya mengucapkan terima kasih karena Cakar sudah banyak membantu Nilam selama dia dinas di kesatuan yang sama dengan Cakar. Puas melepas lelah, Cakar kini bangkit. Tubuhnya yang lelah tadi kini sedikit ringan. Cakar bermaksud ke kamar mandi untuk menyiram sekujur tubuhnya yang terasa lengket dan bau matahari serta debu jalanan. Ketika ia bangkit, sontak matanya melihat ke sebelah kanan sofa. Di atas meja dekat sofa itu ada bungkusan plastik. Cakar merasa penasaran. Lalu ia melihatnya. Diraihnya bungkusan itu dan diamati. Empek-empek. Kenapa si Halwa beli empek-empek tapi dibiarkan dingin dan tidak dimakan? Empek-empek ini seperti empek-empek di kios tadi, gumamnya. Cakar terputus kala ingatannya mulai berselancar mengingat empek-empek itu seperti ia kenal. Ingatan Cakar langsung ke kios empek-empek di Jalan Mawar Lama, tempat di mana ia tadi sore menemani Sersan Nilam membeli casing HP. Ya ampun, rupanya si Halwa tadi beli empek-empek di sana. Kenapa tidak langsung dimakan saja tadi? Ujarnya, seraya meletakkan lagi bungkusan plastik empek-empek itu di meja tadi. Kini, Cakar segera bergegas menuju kamar mandi untuk membuang semua lelah, lengket, dan bau alami dari jalanan. Sepanjang Cakar mandi, HP-nya berbunyi. Sepertinya ada beberapa WA masuk dari seseorang, berisik dari notifikasi HP Cakar. Rupanya mengusik tidur Halwa. Dia bergeliat dan terbangun, lalu membalikkan badan. Jam berapa ini? Aku sudah sengantuk ini, bisiknya, diiringi menguap yang dalam, karena memang Halwa masih mengantuk. Bunyi notifikasi di HP Cakar kembali berbunyi. Halwa terkejut dan sejenak bangkit, melihat ke sekeliling.
Ternyata Cakar sudah ada di dalam kamar itu. Terlihat dari baju seragamnya yang ditumpuk di atas sofa. Lalu, notifikasi WA dari HP Cakar. Sudah langsung bisa Halwa kenali. HP Mas Cakar, rupanya yang membuat aku terbawa mimpi dan terbangun. Gumamnya sadar. Lalu, segera membalikkan tubuh kembali menghadap tembok. Sebab suara pintu kamar mandi yang terbuka menandakan Cakar baru saja menyelesaikan aktivitasnya di kamar mandi. Halwa kini berpura-pura tertidur dengan pulas, sebab ia tahu Cakar mulai memasuki kamar. Halwa tidak ingin sampai ada interaksi dengan Cakar malam ini. Atau sampai besok pun ia tidak mau ada interaksi dengan Cakar. Tidak berapa lama, Cakar mulai menaiki ranjang. Ia kembali menutup tubuh Halwa yang masih terbujur seperti tadi. Cakar mendekat lalu menatap dalam sisi samping wajah Halwa. Perlahan dirabahnya wajah itu. Dirasakan kelembutannya. Entah apa maksudnya. Sementara Halwa merasakan kegelian saat tangan Cakar membelai rambut pipinya. Halwa segera menepis semua getaran cinta yang pernah ia rasakan untuk Cakar. Kini, ia mulai berusaha mengikis nama Cakar dalam hatinya. Setelah itu, Cakar pun berbaring dengan benar menghadap ke atas langit-langit kamar. Di samping, Halwa yang kini masih terbujur tidur. Sebelum matanya benar-benar mengantuk, Cakar meraih HP-nya. Dia memeriksa beberapa pesan WA yang masuk. Ternyata, pesan WA yang masuk didominasi pesan dari Sersan Nilam. Sesekali Cakar tertawa ketika membaca pesan WA itu. Cakar nampak bahagia. Begitu kira-kira dugaan yang kini menggelayuti kepala Halwa. Pagi pun menjelang. Halwa masih bangun seperti biasanya. Lalu berkutat di dapur setelah ia melaksanakan sholat subuh. Sepanjang memasak, pikirannya terbelah dengan rencananya. Halwa akan nekat dan pergi dari kota ini untuk menerima pekerjaan di tempat baru. Akan tetapi, masih satu pemilik, yakni Bu Desi. Jam hampir menunjukkan pukul 7 pagi. Tapi Halwa tidak mendapati tanda-tanda Cakar akan turun dan ke dapur. Padahal, Halwa pun sebentar lagi harus bersiap untuk ke salon. Tapi kenapa Cakar tumben belum turun dari kamar? Halwa sudah ketar-ketir. Rencananya akan gagal. Karena Cakar belum juga turun. Cepat-cepat Halwa mengirimkan pesan WA pada Bu Desi, sang pemilik salon. Kalau dia izin agak masuk kesiangan. Setelah mendapat izin, Halwa kembali bisa bernafas lega karena Bu Desi memberikan kelonggaran padanya untuk masuk agak siang. Halwa, aku berangkat siang hari ini. Tiba-tiba, suara Cakar terdengar dari arah belakang Halwa. Jantung Halwa terasa ciut. Ia menilai niatnya akan pergi meninggalkan Cakar dengan alasan kerja di luar kota. Seakan ada hambatan. Namun, tiba-tiba sebuah notifikasi WA masuk ke dalam HP Halwa. Ternyata Bu Desi memberitahukan, Halwa, kamu datang ke salon siang sekitar jam 12. Sekarang, kamu persiapkan barang-barang kamu untuk bawa ke Jogja. Pengajuan kamu kemarin lewat Mega sudah saya pertimbangkan dan saya kabulkan. Kamu merupakan salah satu karyawan salon, male dan female, yang terpilih bersama Ratna untuk mengisi kekosongan karyawan di salon yang berada di Jogja. Selamat bekerja kembali di male dan female Kota Gudeg. Tiket pesawat sudah saya persiapkan. Kamu dan Ratna tinggal berangkat. Saya tunggu jam 12 siang. Di salon male dan female. Dua pesan itu susul-menyusul masuk dengan pesan WA Halwa. Halwa girang, sekaligus sedih. Sedih karena ia akan berusaha mengikis cintanya pada Cakar dan membiarkan Cakar menemukan kebahagiaannya
yang selama ini dia cari. "Halwa, apakah kamu tidak masuk kerja hari ini?" tanya Cakar tiba-tiba. "Aku masuk agak siang, Mas," balasnya, membuat Cakar mengerutkan kening. Cakar merasa heran dan menatap Halwa begitu dalam. Di sana, dia menemukan sesuatu yang berbeda. Bersambung,